Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yolanda Maharani Pakpahan dengan NIM 1111240141. Jadi pada video kedua ini saya akan meresum tentang pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua kita sudah membahas hakikat hukum internasional, istilah-istilahnya, perbedaan-perbedaannya menurut ahli dan sifat-sifat hukum internasional. Hukum internasional dalam bahasa Inggris berarti international law. Dalam bahasa Prancis, droit international. Dalam bahasa Belanda, Volkenrecht. Istilah-istilah hukum internasional itu ada public international law, ada international law, ada hukum perdata nasional, interstates law, dan law of nations. Menurut ahli John O'Brien, subjek utama hukum internasional adalah negara. Menurut Mokhtar Kusuma-Atmaja, hukum internasional adalah mengatur hubungan perdata yang berkaitan dengan hubungan antar negara. Apa perbedaan hukum internasional publik dan hukum privat internasional? Hukum internasional publik adalah sumber hukumnya. Kemudian, kalau hukum privat internasional adalah istilah hukum itu sendiri. Nah, contohnya itu yang internasional publik seperti membuat undang-undang tentang keluarga migran. Nah, kemudian jika diratifikasi oleh banyak negara, maka dijadikan perjanjian internasional yang cakupannya luas. Nah, itu disebut sumber hukum. Kemudian contoh dari hukum privat internasional itu adalah misalnya WNI menikah dengan WNA. Kemudian mereka menentukan akan memakai hukum yang mana dari antara dua negara tersebut. Nah, jadi terlihat perbedaannya bahwa publik itu berarti cakupannya luas, sedangkan privat atau perdata internasional itu yang mengatur pribadi masyarakatnya. Kemudian hukum internasional publik itu menjadi istilah hukum internasional yang populer karena sekarang sesuai dengan penggunaannya dan kebutuhannya. Kemudian istilah transnasional itu sudah tidak dipakai lagi karena banyak pro kontra, tidak setuju karena tidak ada yang bisa menentukan unsur publik dan privatnya. Kemudian kita masuk ke sifat hukum internasional. Jadi sifatnya itu ada dua, sifat koordinatif dan subordinatif. Koordinatif itu adalah sifat hukum internasional, subordinatif itu adalah sifat hukum nasional. Perbedaannya apa? Nah, kalau misalkan di hukum internasional, kita itu semua negara memiliki kedudukan yang sama. Semua negara, semua bangsa memiliki kedudukan yang sama, jadi setara. Namun, kalau misalkan di subordinatif, dia itu ada hubungan tinggi dan rendah. Jadi di sini adalah rakyat dan di sini adalah pemerintah. Nah, di sini terjadi hubungan tinggi dan rendah, di mana yang diperintah harus menuruti yang memerintah, yaitu pemerintah, di mana masyarakat harus tunduk oleh aturan pemerintah. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah tentang PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana PBB ini bukan organisasi supranasional seperti Uni Eropa dan lain-lainnya. Kenapa? Karena anggota-anggota PBB tidak menyerahkan kekuasaan kedaulatannya kepada PBB. Nah, sehingga PBB ini memiliki kewenangan yang terbatas karena dibatasi oleh prinsip dan tujuan mereka sendiri. Kemudian tidak boleh mencampuri masalah anggota-anggota negaranya jika tanpa disetujui oleh negara tersebut. Kemudian tidak bisa memaksa negara untuk meratifikasi atau menandatangani suatu perjanjian internasional. Jadi dari pembahasan tadi kita sudah mengetahui bahwa subjek hukum internasional adalah negara. Kemudian PBB bukan organisasi supranasional. Kemudian kita juga mengetahui perbedaan antara hukum internasional publik dan hukum internasional privat. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.